ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu. Takkan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjandamu untuk mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kehendakku
Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sudah selesai memuji dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Ini tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan isi hati-Mu. Tuhan, Engkau yang beracara pada malam hari ini, tuntun kami dengan roh kudus-Mu Tuhan. Berkati juga Ica yang akan membawakan firman Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah setiap kata dan kalimat yang keluar dari mulut Ica itu semuanya berasal dari Tuhan, dan biarlah pesan yang disampaikan kepada kami semua menjadi rema dan menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami siap ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Buat teman-teman yang siap untuk dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 So, teman-teman sebelum kita masuk, kita foto dulu yuk. Open cam semuanya, minta tolong. Kita foto dulu. Untuk yang bertugas, silakan untuk mengambil foto. Yuk, teman-teman yuk, open cam semua yuk, kita foto dulu. Untuk yang bertugas pengambilan foto nanti bisa minta tolong kasih aba-aba ya. Biar pada siap untuk mau pose-pose. Oke, belum semuanya nih. Atau mungkin ada yang beran nggak bisa open cam. Oke, yuk untuk yang bertugas silakan. Udah ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah? Oke, thank you. Thank you Irene. So, silakan untuk Ica. Waktu dan tempat. Persilakan. Shalom kakak-kakak semua. Shalom. Sebelumnya Ica minta maaf kalau misalnya suaranya berisik dan Ica nggak bisa open cam karena kan di kampung Ica susah jaringan, jadi harus keluar rumah baru bisa ada jaringannya. Jadi nggak bisa open cam dulu. Jadi sebelum mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui Zoom ini ya Bapak. Sementara hamba-Mu akan membawakan firman-Mu ya Bapak, kiranya Engkau memberkati agar setiap kata yang keluar dari mulut saya adalah kata-kata dari Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur ya Bapak. Amin. Amin. Jadi firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini tertulis dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Saya minta kesediaan Kak Hardi untuk membacakan ayat 1 sampai 2 dan dilanjutkan teman-teman selanjutnya. Sorry Ica, tadi di Yohanes berapa? Yohanes 15 ayat 1 sampai 17. Oke. Yohanes 15 ayat 1. Judul perikop pokok anggur yang benar. Ayat yang pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Untuk ayat selanjutnya bisa dibacakan oleh kakak-kakak yang bersedia untuk membacakannya. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Selanjutnya ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku itu. Baiklah, jika tidak ada yang bersedia, maka saya akan membaca ayat 9 sampai ayat 10. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Mungkin Kak Satria bisa melanjutkan ayat 11 sampai 12. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Mungkin Kak Monika dapat membacakan ayat 13 sampai 14. Tidak ada seorang yang lebih benar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seseorang akan yang lain. Amin. Amin, terima kasih. Jadi dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 17, maka tema yang akan saya bawakan pada malam hari ini adalah fruitful life. Artinya hidup yang berbuah. Nah, bagaimana agar hidup kita berbuah lebat? Yang pertama yaitu kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Itu dapat kita lihat di Yohanes 15 ayat 1, di mana di ayat tersebut dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Jadi di sana Tuhan mengibaratkan dirinya adalah pokok anggur yang benar. Kenapa apa rupanya pokok itu? Pokok adalah penyangga utama agar tumbuhan itu kokoh dan dapat hidup. Mengapa Tuhan Yesus dikatakan pokok anggur yang benar? Karena Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan, dan jika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, maka kita akan hidup dalam penuh kebahagiaan yang menurut dunia memang itu bukan sebuah kebahagiaan, melainkan seperti caci maki atau penderitaan. Itu menurut dunia, tetapi menurut Tuhan Yesus, bahwa itu adalah kehidupan yang bahagia. Ketika kita berani menyampaikan dan menyaksikan Tuhan Yesus, itu adalah kehidupan yang bahagia. Jadi, kenapa Tuhan Yesus dikatakan sebagai pokok anggur yang benar? Kenapa harus ada benarnya? Kenapa tidak hanya pokok anggur? Di mana dapat kita ketahui bahwa adanya tumbuhan, dia memang pokok. Misalnya sebuah tanaman jeruk yang dia memiliki yang kekurangan pupuk. Dia memang dapat berbuah, dan rantingnya mungkin ranting-ranting dari pokok tersebut dapat saja berbuah. Namun buah yang dihasilkan jeruk itu bisa saja asam begitu. Jadi sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Tuhan Yesus.
bangsa Israel ini dapat dikatakan sebagai pokok anggur, tetapi bukan pokok anggur yang benar. Kenapa dia bukan pokok anggur yang benar? Karena mereka tidak melakukan perintah dari Tuhan Yesus. Maka buah dari penolakan mereka atau tindakan mereka yang tidak mematuhi perintah Tuhan Yesus adalah mereka menjadi budak dan menderita selama mereka di tanah Mesir. Yang kedua adalah tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Itu dapat kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Tadi kita sudah membaca ayat tersebut, yaitu di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 7. Di mana di ayat tersebut Tuhan Yesus memerintahkan kita agar kita tinggal di dalam Dia. Artinya kita itu tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita harus menyertakan Tuhan dalam segala rencana dan tindakan-tindakan kita. Contoh kecilnya tuh ketika kita ingin melakukan suatu hal, misalnya kita ingin melakukan suatu hal dan hal yang kita inginkan itu memang dapat berhasil, dan kita akan sombong. Kenapa kita sombong ketika keinginan kita itu berhasil? Ya karena kita tidak mengandalkan Tuhan Yesus, karena kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Karena kita merasa semua ini bisa berhasil ya karena usahaku. Kalau misalnya aku nggak belajar kan, ini nggak bakalan bisa berhasil. Kita nggak melibatkan Tuhan Yesus dalam segala rencana kita, maka ketika usaha kita itu berhasil, kita akan sombong. Tapi berbeda dengan ketika kita mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, keberhasilan yang kita miliki, kita akan bersyukur. Akan bersyukur dan tidak sombong akan keberhasilan tersebut. Sebaliknya, ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, dan ketika usaha kita itu gagal, kita akan terus menyalahkan diri sendiri, dan akhirnya bisa berujung depresi atau bunuh diri. Tapi kalau misalnya kita mengandalkan Tuhan dan misalnya usaha kita itu nggak berhasil, ya kita akan merasa bahwa mungkin belum rezeki, mungkin kita perlu usaha yang lebih keras lagi dan perlu lebih berserah kepada Tuhan lagi. Yang ketiga yang dapat kita lakukan agar kita dapat berbuah lebat adalah hidup di dalam kasih. Tadi kita sudah membaca di Yohanes 15 ayat 9 dalam ayat 9 sampai 17 bahwa Tuhan Yesus memerintahkan kita agar kita hidup di dalam kasih. Dan juga di Matius 22 ayat 39, mungkin Kak Koliani bisa membacakannya. Matius 22 ayat 39. Atau mungkin Kak Aldo bisa membacakannya. Matius 22 ayat 39. Halo Kak, apakah suara saya tidak kedengaran? Kedengaran, Kak. Kedengaran kok Kak Ica. Oh mungkin kakak yang bersedialah dulu yang bisa membacakan Matius 22 ayat 39. Oke, Oke, aku yang bacain deh. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih Ci. Jadi di ayat tersebut Tuhan Yesus memerintahkan kepada Kak, kita. maaf sebelumnya, Kak. Jaringan kurang bagus, Kak. Oh, tidak apa-apa, Kak. Terima Ya, kasih Kak. kepada Ya, Cici. Kak. Jadi tadi yang ketiga yang dapat kita lakukan agar kita dapat berbuah lebat adalah ketika jika kita hidup di dalam kasih, sama seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 dan di Matius 22 ayat 39 yang telah dibacakan Cici tadi, di mana Tuhan Yesus memerintahkan agar kita mengasihi orang lain
sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Artinya bagaimana kita mengasihi diri kita, kita tidak ingin diri kita sendiri terluka, maka kayak gitu juga lah yang harus kita lakukan kepada orang lain, karena itu adalah perintah Tuhan Yesus. Karena di Matius 7 ayat 20 dikatakan, mungkin Kak Evangeline bisa membacakannya. Kak Evangeline. Atau mungkin Kak Cindy bisa membacakannya. Shalom, Kak. Shalom, Kak Ayat Ica. berapa, Cak? Di Matius 7 ayat 20. Pasal. Bentar. Matius 7 ayat 20 ya. Oke. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Halo? Ya, Ci, halo. Kak Ica, Ayat 20 kan? Jelas kah? Ica? Oh iya, Ci. Putus-putus tadi, Ci. Oh, oke, nggak apa-apa. Matius 7 ayat 20 kan? Iya, Ci. Oke. Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, di Matius 7 ayat 20 tadi dikatakan bahwa jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Artinya kan tadi Tuhan Yesus sudah memerintahkan kita agar hidup di dalam kasih. Nah, ketika kita udah hidup di dalam kasih, maka orang lain di sekitar kita akan mengetahui bahwa pokok anggur kita atau sumber kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus. Karena kan tadi di Matius 7 ayat 20 dikatakan karena dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buah dari hal tersebut adalah kasih. Kita hidup di dalam kasih, maka orang lain akan mengetahui bahwa kita adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar, yaitu kita berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekian firman Tuhan yang dapat saya bawakan. Jadi saya akan menyimpulkan bahwa ada 3 hal yang dapat kita lakukan agar kita dapat berbuah lebat. Yang pertama yaitu kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Dia dan mengizinkan Dia tinggal di dalam kita. Dan yang ketiga adalah hidup di dalam kasih. Sekian firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkannya, Bapa. Bantulah kami agar kami dapat melakukan hal tersebut dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bantulah kami ya Bapa sebagai untuk menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar saja. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. amin. Thank you, Ica. Terima kasih Kak Ica untuk sharingnya yang sangat memberkati kita semuanya. Kalau yang dari aku dapat, itu kalau misalnya kita mau berbuah hidup dalam Tuhan, kita mau berbuah itu ya kita harus hidup dalam Tuhan, menebar kasih kepada sesama kita. Seperti itu ya Kak Ica. Ya benar Kak, kita harus hidup
di Tuhan dan saling mengasihi. Benar. Nah, untuk teman-teman yang pengen bertanya misalnya tentang apa yang sudah di-sharingkan oleh Kak Ica, boleh banget kita open diskusi sekarang. Mungkin Cici juga ingin menjawab. Boleh. Halo semuanya. Kabar. Kabar baik, Ci. Baik, Ci. Kabar. Ngomong-ngomong, mohon maaf banget kalau aku harus off cam. Soalnya di sini masih pagi, guys. Masih jam Nggak apa-apa, Ci. Thank you udah sempetin. Thank you udah sempetin waktu. guys. aku mau nyapa yang kelihatan di sini. Siapa ya? Tar. Oke. Shalom buat halo Satria. Terus siapa lagi nih? Tar. Koliani. Ya, halo, shalom. Shalom, Kak. Salam Kak. Kita kayaknya baru ketemu ya. nanti aku chat Iya. ya. Monica, halo, shalom. Olive, Sabet, terus siapa lagi nih? Ntar aku share. Nesti, hai. Kita baru ketemu di Zoom kayaknya ya, Nesti. Irene, halo. Mian, apa kabar Mian? Terus Valencia, Evrin, siapa lagi nih? Chelsea, Anita, Cindy, Hardy, Melin ya, oke. Shalom semuanya. Shalom, Ci. Shalom, Ci. Aduh, pertama-tama mungkin aku minta maaf sekali, aku lagi jarang banget buka grup karena ya lagi apa ya? Mungkin gini, aku lagi ada banyak hal yang harus dikerjain dan sekalipun juga memang lagi sedikit butuh me time karena kemarin ini lagi banyak banget yang dikerjakan dan hampir kelelahan gitu. Jadi butuh refreshing. Tapi aku seneng banget, maksudnya aku seneng banget lihat perkembangan anak-anak semuanya, kalian juga gitu. Seneng sekali dapat laporan tim juga. Kalian bener-bener semangat, bertumbuh, happy banget. Dan aku harap di Barashit ini kalian bisa selalu menjadi anak-anak muda generasi Yeremia yang luar biasa dan terus cinta Tuhan. Pokoknya mati-matian buat Tuhan deh. Gitu. Di sharingnya Ica tentang berbuah atau misalnya ada apa gitu yang mau ditanya, boleh. Aku bisa bersedia buat jawab. Ada mau nanya apa gitu misalnya. Tentang apa boleh. Ci, mungkin mau minta tips dan trik. Boleh kan? Tips dan apa tuh? Ya, sesuai tema, Ci. Kalau menurut Cici ini boleh kasih tahu ke kita semua dong tips dan triknya gimana kita bisa berbuah dan buah kita tetap lalu bisa menjadikan buah tersebut bermanfaat atau dalam tanda kutip jadi berkat buat banyak orang. Gitu sih. Thank you. Gimana? Coba ulangin dong. Oke. Kayak putus-putus. Putus-putus ya? Tapi aman Ci, aman. Sekarang aman. Aman. Gimana tips dan trik biar Iya. berbuah terus dan buah kita tuh tetap, lalu buah kita bisa semakin berbuah banyak lagi atau memberkati banyak orang. Gitu. Oke. Gini. Kalau bicara soal berbuah, ini panjang benang merahnya. Jadi ketika kita mau berbuah, tentu kita harus tumbuh dulu. Kita harus, diri kita sendiri harus bertumbuh. Gimana caranya kita bertumbuh? Balik lagi, mundur lagi dikit nih, gitu. Kalau gimana hubungan kita sama Tuhan?
Gimana kita kita bisa belajar dari banyak hal yang bisa membuat diri kita lebih bertumbuh. Dalam arti bertumbuh gini, kalau misalnya kita harus menyadari dulu nih, kelemahan, kekuatannya kita, diri kita pribadi itu apa. Hubungan kita sama Tuhan gimana. Kalau kita bisa menyadari hubungan kita sama Tuhan itu sudah baik, terus kita juga sama Tuhan koneksinya bagus, kita tahu maksud Tuhan di hidup kita itu untuk apa, dari situ kita bisa tahu apa yang kita lakukan. Misalnya, kalau misalnya nanti ada kakak rohani negur nih, kamu jangan gini ya, nanti ini gini-gini, kamu harus perbaiki, kamu harus berubah, kamu harus belajar. Ya belajar, gitu. Ya berubah. Jadi ketika diri kamu menjadi lebih positif, kamu sudah bertumbuh tuh. Ketika kamu bertumbuh, hal-hal positif itulah yang akan kamu kasih ke sekitar kamu, maka itulah buahnya. Jadi kalau diri kita negatif, kalau diri kitanya toksik buat orang, tentu yang kita sebar itu toksik, bukan negatif, bukan hal yang positif. Jadi balik lagi sebenarnya, kalau misalnya merasa kadang kok kayaknya gue nggak guna ya, kok kayaknya hidup aku tuh gini-gini aja ya, kok nggak berbuat, cek dulu, balik lagi ke dasarnya gitu. Cek dulu koneksi kita sama Tuhannya gimana, gitu. Kalau koneksi kita sama Tuhan baik, Tuhan nggak mungkin kasih hal yang buruk ke kita. Dan balik lagi, kita ini jadi manusia kadang susah untuk menerima teguran. Jadi padahal sebenarnya gini, teguran itu yang membuat kita jadi tumbuh. Teguran itu yang membuat kita sadar dan berpikir bahwa, oh ternyata aku tuh gini ya, oh ternyata aku gini dan aku harus berubah seperti ini. Terkadang teguran itu nggak selalu enak. Ya iya sih, teguran nggak enak ya guys. Maksudnya teguran tuh kadang kayak, aduh kok gini banget sih, kok dia gini banget. Beda ya, ketika ditegur atau di-judging tuh beda gitu. Kalau judging tuh, lu tuh gini, kamu gitu 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 gitu. Tapi dia nggak kasih tahu bahwa kamu harus berubahnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya ditegur, baik gitu. Maksudnya, kamu tuh terlalu cepet marah misalnya. Kamu tuh terlalu egois. Ayo dong, selfless dikit. Ayo dong, kamu berubahnya begini, 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 biar nanti gini, gini, gini. Itu namanya teguran, gitu. Tapi ketika ditegur harus punya hati hamba yang rendah hati untuk menerima, oke, saya tuh kayak gini. Tapi bukan dijadiin hal yang desperate ya, yang misalnya, ya aku tuh memang, iya udahlah, aku tuh memang gini. Jadi kasihani diri sendiri gitu. Itu nggak akan bertumbuh. Tapi ketika ditegur tuh mikir gitu, berpikir bahwa oh ternyata aku gini, dan harusnya berterima kasih sama Tuhan ketika Tuhan masih mau kamu. Karena ketika Tuhan udah nggak kirim orang yang tegur kamu, atau mungkin Tuhan tetap kirim tapi kamu nggak dengar, itu artinya apa? Jadi gini, jangan pernah menyalahkan orang lain ketika misalnya diri kita tuh lagi di posisi aku jatuh banget nih misalnya gitu. Lagi jatuh sejatuh-jatuhnya di dasar gitu, kayak udah jatuh tertimpa tangga, ketimpuk apa lagi gitu, kayaknya aduh kok di bawah banget gitu. Jangan pernah menyalahkan orang lain gitu. Terkadang kita mikir gini, kenapa ya aku bisa dikasih kayak gini? Oh mungkin sebelum-sebelumnya nih ada teguran-teguran tipis, aku nggak pernah denger. Jadi ketika ditegur keras, oh iya baru ngeh, oh iya ternyata aku salah. Manusia tuh kadang kayak gitu. Jadi eh, sadarilah sekitarmu yang positif gitu. Maksudnya kayak kakak-kakak rohani, ya, teman-teman komunitas. Kalau misalnya ada masukan, misalnya ada teguran, cobalah direnungkan, cobalah didoakan lagi gitu. Cobalah untuk berpikir positif gitu. Berpikir positif maksudnya apapun yang mereka tegur itu untuk kebaikan kita berubah. Ketika kita udah berubah, kita akan bertumbuh nih, iman kita bertumbuh, ya kan? Kehidupan kita berkembang. Di situ nanti baru kita bisa melihat, gini deh, kita mau memetik buahnya itu nggak mungkin instan. Dan pertumbuhan kita juga nggak mungkin instan. Tapi ketika nanti kita melihat bahwa, oh ternyata aku udah jadi dampak yang baik buat orang, itu akan jadi kepuasan tersendiri buat kitanya gitu. Oh ternyata aku tuh hidup bisa juga ya berdampak buat orang, dan itu akan buat kalian kayak terharu juga sih gitu. Dan aku tahu banget maksudnya generasi anak muda sekarang tuh yang cinta Tuhan tuh bener-bener yang gila-gilaan juga. Cuman
Jangan terlalu banyak kompromi sama hal-hal duniawi juga gitu. Kayak kita memang manusia ya. Aku selalu bilang gini, let's be realistis aja gitu. Kita manusia, kita masih hidup di dunia, masih napak di bumi. Banyak hal duniawi juga yang kita masih harus lakukan sebagai rutinitas. Tapi serahin semua sama Tuhan, tetap connect sama Tuhan, minta Tuhan pimpin, minta Tuhan kirimkan orang yang bisa membuat kalian tuh bertumbuh menjadi dewasa, menjadi lebih baik, menjadi manusia yang Tuhan maulah. Setelah itu pasti nanti kalian akan berbuah, berbuahnya tuh di sekitarnya positif. Nah, itu nanti akan kelihatan sama kalian sendiri gitu, dampaknya gimana. Tips and trick-nya, yaitu balik lagi ke dasar, hubungannya sama Tuhan gimana. Dirinya mau berubah apa enggak. Kalau kamu nggak mau berubah tapi kamu mau berbuah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi dirinya sendiri dulu mau menjadi orang yang lebih baik nggak? Ketika kamu punya komitmen itu, pasti Tuhan bantu. Gitu. Itu doang sih paling. Panjangan ya, maaf. Amin. Nggak apa-apa, Ci. Thank you, Ci. Memberkati kita Oke. juga. Thank you, Cici, Berarti untuk kirim. kalau pengen berbuah, kita mesti berubah dari dalam diri, habis itu kita bertumbuh dulu, baru berbuah. Mungkin itu yang aku dapatkan sih. Jadi dalam perubahan dalam diri, habis itu bertumbuh, setelah bertumbuh, nanti next step jadi berbuah. Thank you, Cici, buat tipsnya. Mungkin teman-teman yang lain aja mau nanya. Ada yang mau tanya lagi nggak? Oh, pengen dari yang lain ah, bosen jawabin. Ada yang mau nanya nggak? Yakin nih. Nggak apa-apa, guys. Nanya gratis kok. Nggak disuruh bayar. Mumpung Cici mau jawab, guys. Ayo. Emang aku lagi jawab. Tanya apapun tentang Cici. Tapi mau di luar berbuah juga nggak apa-apa. Misalnya mau tanya tentang apa ya? Doa gitu. Tapi aku pengen ngobrol sama siapa ya? Coba kita lihat. Kita pilih cap-cip-cup dulu. Siapa ya? Udah nih, nggak ada yang mau tanya lagi. Ntar, dilihat dulu. Satria deh. Aku pengen ngobrol. Kayak banget pengen ngobrol. Shalom. Kamu tinggal di mana? Di Kupang. Ya ampun, aku kangen ke sana. Aku pernah ke sana 1 kali pelayanan waktu itu sama gereja. Ya ampun, kangen banget kalau sama Kupang. CI-nya mantap. Umur berapa saat? 17. Ya ampun. Masih bocah cabelita. Aku berasa tua banget ada di sini. 17 tahun berarti kelas berapa ya? 2 ya? 2 SMA. Oh, kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA ya? Oh, oke. Ada yang mau ditanyain nggak? Saat apapun, tentang apapun. Tapi jangan tanya gimana dapet jodoh. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada. Mungkin soal Oke, ini ada yang tanya nih. Is it good? Good question. Dia DM ternyata ke aku, guys. Aku bacain ya. Bedain orang toksik atau malah kitanya yang toksik gimana, Ci?
Wah, tricky nih. Gini, kan orang toksik apa enggak? Kita tuh tahu kadang kita gini, kita tuh sebenarnya nggak akan pernah menyadari kalau diri kita tuh toksik buat orang sampai kita di titik ternyata kita merugikan orang itu. Jadi gini, kita bahas dulu yang gimana cara taunya bedain orang yang toksik ya. Misalnya kita anggap si orang lain itu toksik. Kita bahas itu dulu deh. Gimana kita tahu dia toksik? Oke, gimana kita tahu itu toksik? Ketika apa yang dia lakukan dia muka masa iya lo itu udah nggak sesuai atau tidak membuat kita tentram. Misalnya gini, dalam pertemanan ya, pertemanan contohnya. Kebanyakan pertemanan sih. Atau pacar gitu kan. Oke lah kita ambil contoh pertemanan. Jadi dalam pertemanan tuh bakalan gini misalnya. Kita diatur-atur misalnya. Atau kita melakukan sesuatu hal yang kita nggak suka gitu. Bentar. Sayangku, yang open mic boleh di-mute dulu ya. Suaranya balapan nih. Itu takut yang lain nggak denger. Oke, thank you ya. Jadi, sampai mana ya tadi guys? Aku lupa jadinya. Oke, contohnya gini. Teman-teman misalnya yang ngatur atau misalnya membuat diri kita tuh nggak seperti diri kita sendiri. Itu artinya kita udah harus bertanya gitu. Bahwa gila ini toksik nggak ya ini orang buat kita. Sebaliknya gini, gimana caranya tahu kalau kita toksik? Ketika kita banyak menuntut sama seseorang itu, yang sebenarnya gini. Misalnya menuntut sesuatu hal yang bukan untuk kebaikan dia, tapi untuk memenuhi egonya kita. Itu artinya kita juga akan menjadi orang yang toksik untuk orang itu. Karena orang itu kan melakukan itu bukan berdasarkan keinginan dia sendiri. Gitu. Dan kita biasanya kalau kita masuk ke dalam toksiknya itu adalah kita mau melakukannya. Meski itu nggak membuat kita nggak membuat kita nyaman, tapi kita mau melakukannya karena kita peduli, misalnya karena kita sayang misalnya, gitu. Atau ngerasa kayak, aduh udah bestie banget nih, udah best friend banget misalnya. Atau kalau sama pacar, aduh gue udah cinta banget, cinta mati sama lu deh gitu, till I die gitu kan. Nah, biasanya itu yang perlu pakai logika gitu. Perlu pakai logika untuk ini tuh sebenarnya aku udah masuk toksik atau aku yang toksik buat orang. Gitu. Semudah itu sih sebenarnya karena intinya gini, dalam pertemanan yang sehat ya itu kan pasti gini ya, saling support dan lain-lain. Kalau misalnya udah saling nuntut atau misalnya contohnya biasanya kalau di dunia sekolah atau perkuliahan tuh kayak lu pokoknya kalau lu nggak pakai barang yang atau lu nggak pakai jam atau lu nggak pakai misalnya gini, lu nggak pakai HP Apple, lu nggak usah masuk geng gua deh, sampai ini orang maksain gitu. Hanya demi sebuah validasi dari seseorang. Berarti kan teman-temannya udah toksik buat dia. Tapi dia mau karena dia sebenarnya butuh pengakuan, gambar dirinya juga lagi nggak baik, atau misalnya dia lagi butuh validasi bahwa gua mampu, dia melakukan itu. Misal setelah dia masuk nih ke gengnya, kamu gini dong, kamu gitu dong. Dia akan melakukan hanya demi dia butuh validasi sesuatu yang padahal teman-teman ini toksik buat dia gitu. Jadi untuk bedain toksik sama nggak toksik tuh gampang sih. Dan kalau kita jadi toksik ada lagi nih. Jangan kalau misalnya gimana caranya Ci kalau ternyata kita yang toksik. Ya itu gitu. Ketika kamu memaksakan segala sesuatunya sesuai dengan ego kamu tanpa kamu memikirkan si orang itu. Oh ternyata itu bukan yang dia mau, tapi itu cuma menuhin ego kita doang. Itu hati guys. Itu hati-hati. Gitu. Terus mic atau kameraku kok nggak bisa on ya? Kenapa ya tuh? Udah join audio belum? Oke, ini ada yang tanya nih. Soalnya kalau kita mau bertumbuh tapi dihimpit sama ilalang, tekanan hidup, oke? Entah dari dalam hidup kita sendiri maupun dari luar, apa yang harus dilakukan? Oke. Gini.
aku percaya ketika kita dalam satu situasi kita mau bertumbuh, itu nggak mungkin mulus, guys. Ya, ujiannya banyak. Nggak mungkin mulus kayak jalan tol, itu nggak mungkin. Ketika banyak tekanan dalam hidup, kita harus satu, secara klise ya, tapi memang ini bener banget. Kita harus andelin Tuhan banget dalam segala hal. Dan tekanan hidup itu harus jadi batu loncatan untuk kamu bisa melangkah tinggi lagi. Dan sebenarnya gini, kita tidak akan mungkin bertumbuh kalau kita gini ya. Kita akan mungkin tumbuh kalau kita ngerasain dulu sakit. Kita nggak akan mungkin jadi orang sukses kalau kita nggak tertatih-tatih dulu. Kita nggak akan mungkin jadi orang yang diberkati, yang hebat, orang ini sukses dalam arti kamu bisa berbuah. Kalau kamu nggak ngerasain sakit dulu, nggak mungkin semuanya dari awal itu kita mulus gitu, nggak mungkin. Aku pun sama, aku pernah di posisi itu, pernah. Jadi ketika banyak nih, banget gitu ya, netizen ya, contoh, Cici, enak banget Cici ya, lagi liburan. Cici, enak banget ya, gini gitu, kayaknya menikmati hidup banget, bla 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 bla. Hai anak-anak gitu ya, Anda tidak tahu bagaimana perjuangan saya mau jadi seperti ini gitu. Jadi kadang kita tuh nilai orang lihat kan baiknya doang ya, luarnya aja, kayak kesannya kok dia bahagia banget guys, percaya deh, siapapun yang kalian lihat misalnya, mau artis, mau influencer, mau kakak rohani, mau siapa. Kita kan nggak tahu perjuangan dia memberantas si ilalang-ilalang itu tuh gimana. Sampai dia bisa bersinar, dia bisa bertumbuh tuh kita nggak tahu. Jadi jangan pernah sarkas gitu sama orang. Kayak, iya enak banget hidupnya ya, enak banget gini. Terkadang hal-hal itu tuh kayak membuat orang ini tuh yang jadi gimana ya? Jadi kita tuh harus bisa bawa diri gitu. Ketika kita lagi mau bertumbuh dan banyak ilalang itu, kita harus cari cara gimana kita bisa tetap fight, tetap kuat untuk memberantas si ilalangnya itu sendiri. Caranya gimana? Andelin Tuhan dalam segala hal, ujian-ujian yang kamu dapat, andelin Tuhan. Kasih sama Tuhan semua bebannya, dan Tuhan akan bantu, pasti akan ada jalan keluar gimana cara kamu menghadapinya dan kamu menang. Dan aku selalu bilang sama anak-anak rohani itu gini, kalau kalian bilang, kok masalahku gini-gini aja ya? Kok masalahku bukan nggak maju-maju, maksudnya nggak selesai-selesai. Ketika aku cut di sini, aku ke yang lain, ini juga masalahnya. Aku nggak akan pernah bosan bilang bahwa, teman-teman, kalau kalian tidak menang atas masalah itu, atas battle itu, Tuhan nggak akan izinkan lagi ujian yang baru. Tapi ujian itu yang serupa akan Tuhan kasih sampai kalian menang. Jadi kalau masalah kalian itu terus nggak berubah-berubah, cek sama diri sendiri, ada yang salah. Kalau misalnya ujiannya dalam, kok aku tuh nggak kayak orang lain ya, misalnya nih, dapat kerjaan nggak cepet nih, udah gitu nanti giliran dapet gue nggak lama nih misalnya, atau aku di tempat kuliah gampang nggak nyaman dan lain-lain. Kita cek sama diri kita. Kalau kita cuma pengen orang lain ngerti sama kita, mau kalian dimanapun, itu nggak akan merubah situasi apapun gitu. Rendahin diri, bisa berbaur sama orang, tahu dan mengerti pentingnya bagaimana. Nanti ketika kita lagi belajar di situ, belajar mengenal karakter orang, belajar lingkungan dan lain-lain, kita akan bisa tumbuh. Lama-lama ilalang-ilalang itu yang akan pergi sendiri gitu, tanpa harus kita tebang terlalu dalam, tanpa harus kita kerja keras untuk menebangnya, itu nggak begitu. Gitu. Balik lagi sih, apapun yang terjadi, nggak ada yang namanya instan. Semua ada perjuangan, semua ada kerja keras. Ada air mata, ada cucuran air mata, ada keringat berdarah-darah yang kalian harus perjuangkan untuk hidup kalian sampai kalian mencapai titik sukses yang menurut kalian
inilah titiknya aku gitu. Dan aku selalu bilang, ketika kalian dihina, dijatuhkan, diremehkan, di-underestimate sama orang, balas dendam terbaik adalah cuma dengan kesuksesan kalian. Jadi jangan pernah balas orang dengan hal apapun, tapi tunjukkan kalau kalian bisa. Jadi lalui semua ujian itu dengan tekun dan taat sama Tuhan. Pasti akan menang. Gitu. Oke? Sama-sama. Oke. Sudah ya. Nggak ada yang mau nanya lagi nih. Enough ya. Oke. Udah dulu mungkin ya Q&A-nya. Terus kita mau apa nih? Doa syafaat ya? Pengumuman. Anyway. Oh, pengumuman dulu. Boleh. Anyway, terima Iya. kasih ya guys. Sudah Makasih hadir. juga Cici. Sudah. Thank you Cici Ya. buat petuah-petuah buat kita semua, ini mantap jiwa. Nggak pernah bosan-bosan buat kasih pesan sama anak adiknya. Ya, thank you banget Ci juga buat buat semuanya lah, buat kita semua. So teman-teman kita sebelum Thank masuk, you Ica, sama-sama. thank you juga ya Ica buat sharingnya. So teman-teman, sebelum kita masuk di penghujung ibadah kita malam hari ini, masuk ke doa syafaat dan doa penutup, aku mau bacain pengumuman dari Barasit. Yang pertama, kami Barasitin mengucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru ikut ibadah kami, dan kami sangat senang sekali teman-teman bisa ikut ibadah kami setiap hari Kamis. Ya, untuk kedepannya teman-teman bisa makin aktif dan ikut ibadah, dan kita sama-sama nyembah Tuhan, kita sama-sama bertumbuh di sini, kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu yang pertama. Untuk pengumuman yang kedua, minggu depan di hari Kamis ya akan ada ibadah kembali yang mana sharing itu nanti yang menjadi pembicara Cici ya. So teman-teman, Akhirnya setelah berbulan-bulan ya. haleluya. Banyak yang nanya, Cici kapan sharing? Aduh guys, aku juga Ya, pengen yang lain pada sharing. Jadi ya kan? biar giliran gitu. Ya kan, buat yang kangen sama Ci kapan sharing Ci, kangen gini segala macam. So teman-teman harus wajib datang minggu depan, harus datang tanggal 9 September tahun 2021 di jam yang sama, jam 7 malam. Kami tetap adain itu setiap hari Kamis jam 7 malam. So buat teman-teman yang kangen buat Cici sharing, buat kangen sekedar Cici apa kabar atau gimana segala macam, jangan lupa catat tanggalnya, catat jamnya, dan datang. Karena yang jadi pembicara Cici, terus yang bertugas doa syafaat ada si Airin. Airin ya. Iya betul, Airin. Oke, mungkin itu aja teman-teman buat pengumuman malam hari ini. So sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang baru pertama kali gabung. Ditunggu ke Ya, tambahan ya, aku mau minta misalnya nih anak-anak Barasitin atau siapapun yang kayaknya aku pengen melayani. Nah, boleh banget. Boleh banget. Chat pribadi ke aku ya, nanti aku arahin, aku tanya dulu kalian maunya pelayanannya seperti apa dan lain-lain. Boleh banget, soalnya ini kita grupnya udah sangat bertumbuh banyak, kita butuh banyak pasukan admin karena aku juga nggak nyangka maksudnya grow-nya sebegini besar, terutama anak-anak dari TikTok, Barasit juga kan ada berapa grup tuh banyak banget, dan pokoknya aku pengen banget lihat anak muda juga melayani. Jadi pokoknya yang rindu melayani boleh chat aku, nanti aku arahin melayaninya kalian di mana dan lain-lain. Oke? Oke, Itu aja tambahan. thank you. Ya, thank you Cici. So buat teman-teman yang pengen rindu untuk ikut dalam terlibat pelayanan di Barasit, silahkan, boleh banget. Kita tunggu antusias kalian ya teman-teman. So oke, yang mau mungkin ada pergumulan atau sesuatu yang mau didoakan bisa teman-teman tulis di kolom chat. Nanti biar didoakan sama Rena yang bertugas untuk doa syafaat dan penutup. Silakan buat Rena.
Siap, Kak. Yang lain yang mau didoain boleh di chat di sini. Baru satu, Ica. Yang lainnya? Siapa lagi? Chat aja di situ. Melinda? Melinda mau didoain apa nih? Itu Karen, aku masih ngetik tadi. Ke yang lain silakan didoakan mungkin untuk perkuliahan, kerja. Boleh banget, silakan di chat di kolom komentar. Aku mau sapain dong, boleh? Karena udah lama nggak ikut juga. Nggak ada kuota. Kak Hardi, kangen kakak. Iya, Rena kangen juga kok. Kita kangen juga. Kita semua kangen semua. Yang penting Paling Rena baik-baik aja. Yang penting baik-baik, saya terus. Pokoknya tetap semangat. Itu aja sih. God bless you more, Rena. Silakan yang lain mungkin Kamian ingin menambahkan. Efrian, Kapili, Chelsea, Satrian, terus Kaliani. Oh gini aja, Rena bisa mulai dulu sambil nanti ada teman-teman yang mau ditambahin buat berdoa untuk didoakan. Okay. Yuk kita mulai dulu. Mulai ya. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami boleh berkumpul di sini untuk mendoakan, saling menguatkan dan mendengarkan firman Tuhan dari Ica teman kami. Tuhan, kami mau mendoakan untuk grup ini Tuhan, grup Barasit, semoga semakin bertumbuh, semakin berbuah dan semakin bertumbuh dalam kasih Tuhan. Aku mau berdoa untuk bapaknya Ica, supaya Tuhan lunakkan hatinya dan Tuhan turunkan egonya, Tuhan berikan hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan damai sejahtera yang Tuhan limpahkan berlimpah-limpah. Supaya aku mendoakan juga untuk Ica yang makin dewasa, bertumbuh, dan semakin berada di dalam Tuhan yang Maha Esa. Kami juga berdoa untuk Kak Hardi, untuk supaya Tuhan memberikan pekerjaan secepatnya untuk Kak Hardi. Tuhan memberkati keluarga besar Kak Hardi. Tuhan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah-limpah untuk Kak Hardi. Tuhan melancarkan segala yang Kak Hardi uruskan. Aku juga mau berdoa untuk siapa ini yang untuk kuliah siapa ini Kak? Kuliah dan keluarga dan spiritual life-nya, Tuhan memberkati dan Tuhan lancarkan segala urusannya. Aku juga berdoa untuk Koliana Veyena, untuk pertolongan Tuhan pasti memberikan pertolongan untuknya, dan kebimbangannya, keegoisannya dalam memilih jurusan, Tuhan akan memberikan petunjuk yang terbaik untuk kuliahnya. Untuk Efrin juga, kami juga berdoa untuk Efrin, untuk kesehatannya, untuk Tuhan memberikan universitas terbaik untuknya, dan panjang umur untuknya, sekolahnya dan keluarganya. Tuhan memberkati keluarganya dengan yang berlimpah-limpahnya. Kasih karunia Tuhan limpahkan padanya. Untuk Malia juga, untuk kompetisi di ruang gurunya, Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berkati acaranya, dan supaya Malia tidak gugup atau lebih rajin lagi untuk belajar untuk mengikuti kompetisinya. Aku juga berdoa untuk kita semua supaya kita semua selalu berada dalam kasih Tuhan,
selalu diberikan limpah yang berlipat-lipat oleh Tuhan, diberikan kesehatan selalu, dan diberikan kelancaran dalam segala hal yang kita lakukan. Mungkin doa kita nggak sempurna, maka dari itu Tuhan sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Thank you. Amin. Terima kasih Karina untuk doa syafaatnya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman semua. Sama-sama. Maaf aku grogi. Ya, it's okay, nggak apa-apa. Thank you. Oke, teman-teman. Kita sudah selesai ya dari rangkaian acara kita malam hari ini. So, teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, melanjutkan aktivitas di tempat masing-masing, ya barangkali ada yang di luar, makanya tadi aku bilang pulang ke rumah. Siapa tahu kan, santai guys. So gini, nanti kita mau melanjutkan aktivitas atau mungkin yang beristirahat, kita sebelum melanjutkan aktivitas kita tutup ibadah kita malam hari ini dengan doa. Yuk kita datang sama Tuhan, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, kami telah selesai Tuhan beribadah. Kami bersyukur Tuhan bisa berkumpul bersama memuji dan menyembah nama-Mu dan mendengarkan isi hati-Mu meskipun kami tidak bertemu secara langsung muka tatap muka. Tuhan, kami hanya bisa bertemu melalui virtual, melalui aplikasi Zoom ini Tuhan, tapi kami lebih jalan sekalipun ya Tuhan, Engkau tetap ada menyertai kami. Terima kasih juga Tuhan untuk pelayanan yang sudah dilakukan oleh Ica dan Rena ya Bapak, kami bersyukur Engkau lancarkan segala sesuatunya Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, kami mau berdoa untuk Ica, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang melancarkan segala urusannya, berkati apapun pekerjaan tangannya, berkati apapun yang menjadi kerinduannya ya Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang menuntun setiap langkahnya Ica. Tuhan, Engkau yang lebih tahu, Engkau yang lebih mengerti masa depannya, biar Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Tuhan, sebentar kami akan beristirahat atau melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang melindungi, dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Thank you semua buat kehadirannya. Terima kasih. Thank you guys, thank you. Ditunggu kehadirannya untuk minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya untuk ibadah ya guys. God bless you. Terima kasih Kak. Thank you semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan berkati.